Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas market cryptocurrency, kenapa sekarang ini mengalami penurunan, dan sekaligus gue bakal membahas mengenai Federal Reserve. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market sudah kembali turun atau merah merona. Bahkan untuk Bitcoin sendiri dia pun mengalami penurunan 1,70% dan harganya sekarang sudah di bawah 18.000 US dollar dan termasuk beberapa altcoin pun sekarang ini lebih cenderung mengalami penurunan. Nah, mungkin dari teman-teman semua banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa market sekarang mengalami penurunan? Padahal kenaikan suku bunga yang telah dinaikkan oleh The Fed itu hanya sekitar 50 basis poin. Artinya dari The Fed sendiri sudah merealisasikan dalam sebuah pidato sebelumnya bahwa kenaikan suku bunga itu akan diperlambat dan sekarang sudah lebih tipis dibandingkan dengan kenaikan suku bunga 4 kali berturut-turut atau sekarang ini lebih rendah sekitaran 25 basis poin. Namun poinnya bukan hanya sekedar dari kenaikan suku bunga yang hanya dinaikkan 50 basis poin saja, tetapi poin tersebut kenapa sekarang market ini mengalami penurunan ada di dalam sebuah pidato yang dipimpin oleh Jerome Powell Morgan. Nah, jadi di dalam sebuah pidato itu ada kemungkinan apakah dovish atau hawkish. Jadi untuk dovish itu ya kemungkinan nilainya adalah positif, namun untuk hawkish sendiri ya kira-kira poinnya itu adalah negatif. Dan kemungkinan di dalam sebuah pidato yang dipimpin oleh Jerome Powell Morgan adalah hawkish ataupun negatif. Nah, mungkin di sini juga dari teman-teman semua banyak sekali yang berpikir bahwa The Fed itu hanya modal dengkul untuk mencetak uang. Nah, jadi sekarang ini ya lebih simpelnya bakal gue jelaskan bagaimana cara kerja dari The Fed. Jadi The Fed itu adalah bank sentral Amerika. Selain dari The Fed ini mencetak uang modal dengkul, ternyata di dalamnya itu masih banyak sekali kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh The Fed. Jadi The Fed ini salah satunya adalah mengawasi dari ekonomi. Yang kedua juga bagaimana caranya dia ingin menurunkan tingkat inflasi atau menekan inflasi. Dan ada juga dari tingkat pengangguran yang harus dia dikurangi gitu. Jadi masih banyak lagi ya beberapa tugas-tugas yang oleh The Fed lakukan. Namun di sini mengenai kenaikan suku bunga yang telah dinaikkan sekitar 50 basis poin saja, tapi itu masih tergolong tinggi, di mana juga dari tingkat inflasi walaupun dari 7,7% sekarang hanya tinggal 7,1% dan itu pun masih tergolong tinggi. Dan itu masih jauh sekali harapan dari target dari The Fed. Jadi untuk target dari The Fed ini sekitaran 2%. Nah, kemungkinan untuk di tahun 2023 pun ini kenaikan suku bunga akan terus berlanjut ya. Walaupun untuk kenaikan suku bunga di tahun 2022 ini adalah kenaikan suku bunga yang terakhir, namun ini masih akan tetap dilanjutkan di tahun 2023. Di mana di tahun 2023 ini juga masih banyak sekali rumor yang beredar bahwa resesi ini masih menghantui ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dan di sini pun ada beberapa informasi atau rangkuman dari hasil pidato oleh Jerome Powell Morgan. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Di sini diangkat oleh mediainvesting.com, Fed memperlambat kenaikan suku bunga menjadi 0,5% tetapi memberi sinyal tingkat puncak yang lebih tinggi ke depan. Nah, jadi di dalam sebuah media investing.com ini ya kurang lebih ini adalah hasil rangkuman dari pidato yang dipimpin oleh Jerome Powell Morgan. Memang benar sekali, sekarang ini dari The Fed sendiri telah memperlambat kenaikan suku bunga yang sebelumnya itu sekitar 4 kali berturut-turut dinaikkan 75 basis poin, namun sekarang hanya 50 basis poin saja. Tetapi ternyata itu tidak mampu mengangkat dari sebuah market cryptocurrency. Dan untuk The Fed sendiri ini pastinya memiliki impact yang sangat signifikan terhadap pasar saham, obligasi, properti, dan termasuk dari cryptocurrency. Dan sekarang pun beberapa saham, properti, obligasi, dan cryptocurrency mengalami crash. Walaupun memang dari kenaikan suku bunga ini hanya 50 basis poin. Yang gue katakan tadi bahwa poinnya itu bukan hanya dari kenaikan suku bunga yang sekarang lebih kecil, tetapi poinnya ada di dalam sebuah pidato yang dipimpin oleh Jerome Powell Morgan. Dan untuk Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 0,5% pada hari Rabu dan bersiap untuk laju kenaikan yang lebih lambat ke depan, tetapi mengisyaratkan bahwa suku bunga harus bergerak lebih tinggi dari yang diproyeksikan sebelumnya karena inflasi tetap jauh di atas target. Komite Pasar Terbuka Federal, di sini ada FOMC, kenaikan suku bunga acuannya ke kisaran 4,25% hingga 4,5%. Dari sebelumnya 3,75% menjadi 4%. Nah, jadi dalam sebuah investing.com pun di sini sudah dijelaskan sekali ya bahwa Federal Reserve memang menaikkan suku bunga hanya sekitar 0,5% saja pada hari Rabu. Namun untuk di Indonesia ya kurang lebih itu semalam ya atau pagi tadi sekitar hari Jumat
Namun dia juga akan bersiap untuk menaikkan yang lebih lambat ke depannya, karena memang untuk di tahun 2023 ini dari The Fed sendiri dia akan terus menaikkan suku bunga. Walaupun dari segi kenaikan atau skala kenaikan suku bunga itu akan sedikit diperlambat, tetapi dia akan tetap menaikkan suku bunga sampai menghampiri, sampai tepat sasaran ke target yang sudah ditargetkan oleh Federal Reserve. Dan mengenai Komite Pasar Terbuka Federal, kenaikan suku bunga acuannya ke kisaran 4,25% hingga 45% dari sebelumnya 3,75% menjadi 4%. Dan di sini pun sudah kelihatan sekali ya dari hawkish dari The Fed itu sendiri. Jadi kita bisa tahu lah sekarang itu ya kenapa untuk market walaupun dari kenaikan suku bunga yang telah dinaikkan oleh The Fed hanya 50 basis point saja, tetapi ternyata dari kondisi pasar tidak mampu naik ya. Walaupun dari CPI kemarin itu data sempat dirilis ya, itu di luarnya ekspektasi, di mana untuk ekspektasi itu biasanya kan lebih tinggi, ternyata itu lebih rendah, market agak sedikit naik. Dan ternyata dari hasil FOMC yang telah diumumkan dari The Fed ini menaikkan suku bunga sekitar 50 basis point, namun ternyata untuk market tidak mampu menopang dalam sebuah harga atau tidak mampu untuk meningkatkan dalam sebuah harga cryptocurrency. Langkah tersebut menandai perlambatan dari kenaikan tingkat 0,75% yang terlihat pada 4 pertemuan sebelumnya. Laju kenaikan suku bunga yang tajam ini yang tercepat sejak 1980-an telah mulai mengurangi inflasi. Nah, jadi memang dari laju kecepatan kenaikan suku bunga ini sekarang ini lebih cepat sekali sekitar 40 tahunan yang lalu ya, karena di sini terhitung sejak 1980-an sementara sekarang ini sudah 2022. Artinya sudah 42 tahunan ya. Dan ini adalah salah satu kenaikan suku bunga yang tercepat tepatnya di tahun 2022. Walaupun yang tadi gue sebutkan, dari kenaikan suku bunga selama 4 kali berturut-turut itu sekarang ini adalah lebih rendah, sekitaran 25 basis point, namun ternyata dalam sebuah pidato The Fed itulah yang menentukan kira-kira market ini akan dibawa kemana ya. Dan kemungkinan dari pidato yang dipimpin oleh Jerome Powell Morgan tersebut adalah isinya hawkish. Dan sementara bukti baru-baru ini yang menunjukkan perlambatan inflasi telah menggembirakan, The Fed yakin kenaikan lebih lanjut, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat diperlukan untuk memastikan bahwa tekanan harga pada akhirnya turun ke target 2%. Nah, kalian bayangkan ya, dari perlambatan kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh The Fed memang sekarang ini lajunya sudah diperlambat, tetapi dari The Fed sendiri ya, walaupun memang dengan kecepatan sekarang yang lebih lambat, namun itu masih sangat diperlukan. Tetapi dengan 50 basis point itu masih tergolong tinggi, karena di sini untuk target dari The Fed sendiri itu untuk menekan inflasi sampai mencapai target di kisaran 2%. Sementara sekarang ini dari tingkat inflasi itu masih di angka 7%-an. Artinya dari The Fed sendiri harus menekan atau menendang sekitar 5%-an lagi. Nah, ini masih harus kita pertimbangkan ya dengan tekanan-tekanan yang akan dilakukan oleh The Fed di tahun 2023. Dan kabarnya untuk dari The Fed sendiri ya kemungkinan selama dalam kurun waktu 1 tahun atau mungkin sekitar 1,5 tahun di tahun 2024 ya kemungkinan bisa mencapai target atau sekitaran 3% kah inflasinya atau mungkin 4% gitu. Intinya dari The Fed sendiri memiliki gambaran lah bahwa selama dalam tahun 2023 dari The Fed sendiri intinya dia akan terus menekan tingkat inflasi sampai benar-benar mencapai target. Lalu kira-kira bagaimana dengan aset-aset digital atau khususnya untuk cryptocurrency, dan gua rasa ini harus dijadikan sebagai pertimbangan buat teman-teman semua. Karena dari The Fed sendiri masih akan tetap menekan inflasi dan akan tetap menaikkan suku bunga. Semoga saja dari target The Fed ini bisa tercapai sehingga dari The Fed sendiri akan melakukan pivot atau mencetak uang lebih banyak lagi. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga saja dengan adanya sebuah penjelasan ya walaupun tidak terlalu detail apa yang bisa gue jelaskan buat teman-teman semua. Semoga itu bisa menjadikan sebuah wawasan dan semoga saja dari kalian juga bisa mengerti gitu ya. Kenapa untuk market cryptocurrency sekarang ini bisa mengalami penurunan. Walaupun memang dari kenaikan suku bunga itu hanya sekitaran 50 basis point saja. Jadi kurang lebih isinya seperti itu. Apa yang bisa gua informasikan kepada kalian semua, semoga bisa tercerahkan ya untuk kalian yang masih bertanya-tanya, kenapa market crypto sekarang ini mengalami penurunan. Walaupun memang dari kenaikan suku bunga hanya 50 basis point. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.